السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن إمامي الهدى وبدري المعالي في سماء الاهتداء والاقتداء، الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي. معاشر الحاضرين والحاضرات, saudara-saudaraku yang mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas perkataan-perkataan, penegasan-penegasan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang salah satu prinsip keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan riwayat-riwayat athar dari perkataan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, perkataan Al-Imam As-Sajjad Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, perkataan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhum. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan perkataan penegasan dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, dua orang ulama yang memiliki jasa besar meringkas, merumuskan, menyusun ajaran akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan generasi salaf pada umumnya dalam format yang sistematis, argumentatif, dilengkapi dengan dalil naqli dan aqli, serta bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat golongan-golongan yang berseberangan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dua imam besar tersebut adalah Al-Imam Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelum kita menyebutkan perkataan dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, perlu diketahui bahwa Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya adalah termasuk golongan as-salafus salih. Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dua-duanya hidup pada abad ketiga Hijriyah dan awal abad keempat Hijriyah. Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi meninggal pada tahun 333 Hijriyah, sementara Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari meninggal pada tahun 324 Hijriyah. Ini artinya keduanya termasuk bagian dari as-salafus salih yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasi yang hidup di abad di mana aku hidup, kemudian generasi yang hidup pada abad setelahnya, kemudian generasi yang hidup pada abad setelahnya. Mereka inilah yang dikenal kemudian dengan golongan as-salafus salih atau generasi salaf, mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Dengan demikian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dua-duanya adalah termasuk dari golongan salaf yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Islam, keduanya tidak membuat akidah baru. Keduanya tidak mencetuskan prinsip-prinsip keyakinan yang baru. Apa yang dilakukan oleh dua imam besar ini adalah menjelaskan ulang kembali akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama sebelum mereka. Keduanya memiliki konsentrasi ya terhadap disiplin keilmuan ini. Beliau berdua menjelaskan ulang, menyusun ilmu at-tauhid, ilmu al-aqidah, menjelaskan kembali prinsip-prinsip keyakinan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dalam format, dalam susunan, dalam sistematika yang praktis, yang sistematis, yang dilengkapi dengan argumen-argumen baik dari Al-Quran dan hadis, dalil naqli, atau dari dalil aqli, kebenaran akal, kemudian dilengkapi dengan bantahan-bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin, berseberangan dengan ahlus sunnati wal jamaah, karena mereka menyelewengkan makna ayat tertentu, menyelewengkan makna hadis tertentu untuk mendukung keyakinan mereka. Maka kedua imam besar ini menjelaskan makna yang sesungguhnya dari ayat itu adalah demikian, makna yang sesungguhnya dari hadis-hadis itu adalah demikian, menjelaskan bahwa ayat dan hadis tersebut tidak menunjukkan atau tidak bisa dijadikan dalil untuk keyakinan-keyakinan golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Nah, ternyata dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah ini menegaskan, keduanya menyatakan dengan perkataan yang tegas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita mulai dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ada di tangan kami adalah Kitabut Tauhid, karya ta'lif Al-Imam Abi Mansur Muhammad ibni Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Mutawaffa sanata 333. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal tahun 333 Hijriyah. Kitab ini adalah Kitabut Tauhid, salah satu karya beliau dalam ilmu al-aqidah. Di halaman 172, setelah beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku baginya sifat-sifat makhluk yang diantaranya adalah at-taghayyur, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian beliau menegaskan
wa dzalika dalilu ta'alihi 'anil wasfi bil makan iz qad thabata an qad kana wala makan. Wa dzalika dalilu ta'alihi 'anil wasfi bil makan, bahwa karena at-taghayyur, berubah, itu adalah sifat makhluk, maka itu adalah salah satu dalil bahwa Allah Maha Suci dari disifati dengan tempat. Idz qad thabata an qad kana wala makan, karena telah terbukti bahwa Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan tempat belum ada. Ya, jadi beliau menegaskan Allah Ta'ala ada tanpa permulaan, sedangkan tempat itu belum ada. Kalau dikatakan sebelum adanya tempat Allah ada tanpa tempat, lalu setelah diciptakan tempat Allah ada di suatu tempat, berarti itu menyifati Allah dengan taghayyur. Berarti itu menyifati Allah dengan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan at-taghayyur alamatul huduts. Berubah itu adalah ciri dari sesuatu yang makhluk. Berubah itu adalah salah satu sifat yang menonjol dari makhluk. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa fil idafati ila annahu 'ala al-'arsy istawa tathbitu makanin." Dan tidak ada dalam penyandaran kepada Allah bahwa Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dalam ayat ini, ya, beliau mengatakan tidak mengandung tathbitu makan, tidak mengandung penetapan tempat bagi Allah. Kama lam yakun fi qawlihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa qawlihi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa qawlihi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum dhalik. Sebagaimana dalam firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, juga dalam firman Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, juga dalam firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tidak ada dalam ayat-ayat ini penetapan tempat bagi Allah. Ala anna al-qawla bil makani laysa min naw'i at-ta'zim wa at-tabjil. Kemudian beliau tegaskan selain bahwa menetapkan tempat bagi sesuatu, ya, bagi Allah misalnya, itu tidak termasuk bagian dari ta'zim dan tabjil, tidak termasuk pengagungan kepada Allah. Jadi menetapkan tempat bagi Allah itu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Mansur Al-Maturidi tidak mengandung pengagungan, tidak ada nilai pemuliaan dan pengagungan kepada Allah saat ditetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua tahu al-ibratu laysa bi'uluwil makan, innama asy-sya'nu fi 'uluwil makanah. Karena nilai kemuliaan itu bukan terletak atau tolak ukurnya bukan tempat, tapi ketinggian derajat, kemuliaan, keagungan derajat itu adalah tolak ukur kemuliaan. Jadi sekali lagi dalam ayat dalam kitab beliau ini, beliau menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari tempat, karena Allah ada sebelum adanya tempat tanpa tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tidak berubah dari keadaan semula ada tanpa tempat. Kemudian beliau tegaskan bahwa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak ada unsur menetapkan tempat bagi Allah, sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, ya, yang telah kita sebutkan tadi, itu juga tidak mengandung penetapan tempat bagi Allah, karena tolak ukur kemuliaan, ya, itu bukan dilihat dari tempat, tapi dilihat dari ketinggian dan kemuliaan serta keagungan derajat. Beliau tegaskan menetapkan tempat bagi Allah itu tidak termasuk bagian dari pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dengan demikian jelas bahwa Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyucikan Allah dari tempat. Beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan tempat. Karena penetapan tempat itu tidak termasuk bagian dari pemuliaan dan pengagungan. Kemudian perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ini merupakan sesuatu yang masyhur dari beliau. Ya, sudah masyhur, sudah sangat populer bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu termasuk orang yang sangat gigih menafikan tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilihat buktinya misalnya dalam salah satu kitab yang ditulis oleh cucu murid beliau, Al-Imam Abu Bakar Ibn Furak, yang memang mengumpulkan intisari dari perkataan-perkataan beliau dalam buku-buku beliau yang tersebar, yang sekian banyak, kemudian dihimpun oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Furak, cucu murid Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab yang ada di tangan kami adalah kitab Mujarradu Maqalat Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, karya Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Furak yang meninggal tahun 406 Hijriyah. Dalam kitab ini beliau sekali lagi menghimpun pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan, dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Asy'ari dalam sekian banyak buku-buku beliau yang tersebar dan beliau tulis. Jadi dari sekian banyak kitab-kitab Al-Asy'ari, Abu Bakar Ibn Furak menghimpun perkataan-perkataan beliau dalam buku ini. Di antara yang beliau katakan dalam kitab Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari ini, halaman 88, beliau mengatakan, fa inna ma dhahaba ilaihi syekhuna Abul Hasan rahimahullah fi dzalik ihalatul qawli bi anna Allah Ta'ala fi makanin duna makan atau fi kulli makan. Jadi beliau tegaskan bahwa pendapat yang diikuti oleh Abul Hasan, oleh guru kami Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam hal ini, bahwa mustahil, tidak boleh dikatakan bahwa Allah Ta'ala ada di satu tempat, bukan di tempat yang lain. Juga tidak boleh dikatakan Allah fi kulli makan, juga tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala ada di semua tempat, tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana. Ini kitab Mujarrad Maqalat Abul Hasan Al-Asy'ari halaman 88. Jadi dalam perkataan Al-Asy'ari yang dikutip ini ditegaskan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menolak, melarang untuk dikatakan Allah Ta'ala ada di satu tempat, bukan tempat yang lain. Juga melarang untuk dikatakan Allah Ta'ala ada di semua tempat atau ada di mana-mana. Ini perkataan yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Furak dari Al-Imam Al-Asy'ari dari sekian banyak karya-karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi jelas dalam kutipan ini bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan ada di satu tempat, juga tidak boleh dikatakan ada di semua tempat, ada di mana-mana. Kemudian di antara murid Al-Imam Ibn Furak adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Dalam kitab beliau ini, kitab Al-Asma' wa Sifat,
Di sekian banyak bagian beliau tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Dan ini sudah kita kutip ya di sesi-sesi sebelum ini dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, beliau adalah cicit ya, murid dari Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau ini berguru diantaranya kepada Al-Imam Ibnu Furaq, juga berguru kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Di sekian bagian, di banyak bagian dari kitab Al-Asma wa Sifat ini, Al-Baihaqi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, dan beliau juga bahkan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, dan ini sudah kita kutip ya, sudah kita tunjukkan dalam salah satu sesi kajian kitab Nurud Duja ini. Nah, di halaman 442 kitab Al-Asma wa Sifat, Al-Baihaqi kembali menegaskan, kata beliau, قلت فصح بهذا التفسير أن الغمام إنما هو مكان الملائكة ومركبهم وأن الله تعالى لا مكان له ولا مركب. Beliau telah tengah membahas tafsir salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau menegaskan bahwa malaikatlah yang memiliki tempat, sedangkan Allah Ta'ala la makana lahu wa la markab. Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan bukan berkendara, ya, bukan berada di dalam atau di atas sesuatu. Ini perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ya. Ini juga menegaskan bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa dua imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dua-duanya menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Bahkan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi menegaskan bahwa menetapkan tempat bagi Allah itu bukan menunjukkan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah. Juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menegaskan bahwa tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala ada di satu tempat, juga tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana. Dan demikianlah keyakinan ini diwarisi oleh generasi-generasi Ahlus Sunnati wal Jamaah setelah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh pendiri Al-Maturidiyah, dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh pendiri Al-Asy'ariyah. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah, dua imam besar, dan semua murid-murid generasi-generasi penerus dari beliau berdua menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena itu tidak benar apa yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ibanah. Dalam kitab Al-Ibanah yang dicetak sekarang ini, ada bagian-bagian yang disisipkan secara dusta terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada kebohongan, ada kebohongan yang dicetuskan
dipelihara dan dirawat baik-baik oleh golongan musyabbihah mujassimah, ya, mereka yang sangat memusuhi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Golongan musyabbihah mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini berusaha untuk menarik-narik Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ke pihak mereka. Karena itu ada kebohongan, ya, yang dilontarkan oleh mereka, dirawat dan dijaga baik-baik oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu dalam kehidupan ilmiahnya mengalami 3 proses peralihan. Pertama, kata mereka, beliau mengikuti paham Mu'tazilah. Kemudian setelah itu keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan aliran atau paham Asy'ariyah yang selama ini sampai sekarang diikuti oleh murid-murid, cucu murid dan semua generasi Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengikuti rumusan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian setelah itu katanya Abul Hasan Al-Asy'ari beralih menjadi golongan atau tokoh yang meyakini paham tasybih dan tajsim. Jadi mereka mengatakan Al-Asy'ari mengalami proses peralihan dalam 3 tahap. Mu'tazilah, beraliran Mu'tazilah, kemudian beraliran Asy'ariyah, kemudian beraliran musyabbihah mujassimah. Kami tegaskan ini adalah kebohongan belaka. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun para ulama kalam, para ulama sejarah, tidak ada seorang pun yang menyebutkan 3 fase ini. Orang yang pertama kali menyebutkan 3 fase kehidupan ilmiah Al-Asy'ari ini adalah seorang tokoh musyabbihah mujassimah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Setelah itu diikuti oleh murid-murid dan kelompok mereka. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, baik dari kalangan ahli kalam, ahli tarikh, ahli sejarah, tidak ada seorang pun yang menyebutkan hal itu. Al-Asy'ari hanya mengalami 2 fase. Pertama, terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah, meskipun asal keluarga beliau adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian setelah itu beliau bertaubat, meninggalkan paham Mu'tazilah, dan secara getol beliau kemudian membantah paham Mu'tazilah dan mengibarkan bendera Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan cara menyusun sekian banyak karangan yang membantah paham Mu'tazilah dan melakukan perburuan terhadap halaqah-halaqah golongan musyabbihah, golongan qadariyah, musyabbihah, mujassimah, dan beliau membantah mereka dalam halaqah-halaqah dan majelis-majelis mereka. Itu sepak terjang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sesungguhnya, dan setelah itu tidak mengalami peralihan kembali. Dan salah satu bukti yang menunjukkan hal ini bahwa murid-murid beliau, cucu-cucu murid beliau, cicit-cicit murid beliau, dan seluruh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengikuti ajaran atau madhab yang beliau susun, beliau rumuskan itu. Dan tidak ada setelah itu peralihan lagi ke paham yang lain. Jadi adalah hal yang aneh kemudian kalau peralihan dari madhab Asy'ariyah Ahlus Sunnati wal Jamaah kemudian katanya beralih ke paham musyabbihah mujassimah, tidak ada
seorang pun murid-murid beliau, cucu murid beliau dan generasi Ahlus Sunnah setelah itu yang mengetahui hal itu. Adalah hal yang sangat aneh, ya. Kalau kemudian tiba-tiba orang yang hidup pada abad ke-7 Hijriyah mengklaim bahwa Al-Asy'ari mengalami peralihan dari paham Asy'ariyah ke paham Musyabbihah Mujassimah. Kemudian untuk mendukung apa yang mereka katakan, maka mereka menegaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan hal itu adalah kitab Al-Ibanah. Katanya dalam kitab Al-Ibanah ini terdapat penegasan Al-Asy'ari bahwa Allah Ta'ala bertempat di langit atau di atas Arsy. Maka kita tegaskan kitab Al-Ibanah yang sekarang beredar itu dulunya dicetak dengan cetakan yang lama di India. Nah, saat dicetak itu naskah Al-Ibanah itu dicetak dari manuskrip, ya, yang di situ sudah ada sisipan-sisipan palsu. Manuskrip itu sudah bermasalah sehingga buku Al-Ibanah yang dicetak dari manuskrip itu jelas membawa masalah-masalah tersebut, ya. Salah satu buktinya bahwa orang yang membandingkan antara naskah Ibanah yang dicetak sekarang dengan bagian-bagian dari potongan-potongan dari kitab Al-Ibanah yang dikutip oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah terdahulu seperti Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh Ibnu Asakir, akan melihat sekian banyak perbedaan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa naskah Ibanah yang dicetak sekarang ini itu mengandung sisipan-sisipan palsu. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama Islam. Ini sudah berulang kali dijelaskan oleh para ulama Islam bahwa dalam kitab Al-Ibanah yang dicetak sekarang ada sekian banyak sisipan-sisipan palsu, ya, karena memang manuskrip asal cetakan kitab ini tadinya berada di tangan golongan Musyabbihah Mujassimah, sehingga mereka memasukkan sisipan-sisipan palsu dalam kitab Al-Ibanah ini. Salah satu sisipan palsu tersebut, ya, adalah yang bertentangan dengan kutipan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seluruhnya dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tentang katanya Al-Asy'ari menegaskan bahwa Allah Ta'ala ada di atas Arsy atau bertempat di atas langit. Ini kitab yang diberi judul Ar-Rasailus Sab'ah fil Aqaid, salah satunya memuat kitab Al-Ibanah. Nah, ternyata dalam kitab Al-Ibanah cetakan ini, dan memang dari cetakan India itulah cetakan-cetakan setelahnya dari kitab Al-Ibanah dicetak. Di antara sisipan palsu yang ada dalam naskah-naskah ini, di antaranya adalah perkataan yang disebutkan di sini, katanya, "Wa min du'ai ahli al-Islam jami'an idza hum raghibu ila Allah 'azza wa jalla fil amri an-nazil bihim yaquluna jami'an ya sakin al-'arsy wa min halifihim jami'an la walladhi ihtajaba bi sab'i samawat." Katanya, di antara doa kaum muslimin seluruhnya jika mereka mengalami kesulitan dalam hal tertentu, maka katanya semuanya kaum muslimin tersebut mengatakan ketika berdoa ya sakinal arsy, katanya mereka bermunajat kepada Allah dan mengatakan wahai zat yang menempati atau yang tinggal di arsy. Masih sisipan palsu ini dia disebutkan di sini, katanya di antara sumpah kaum muslimin seluruhnya juga, katanya la walladzi ihtajaba bi sab'i samawat, katanya tidak, demi Allah yang menutup dirinya dengan 7 langit, katanya. Ini jelas, ya,
sisipan palsu yang disisipkan dalam kitab Al-Ibanah ini. Salah seorang ulama Ahlus Sunnah ternama mengomentari ya sisipan palsu ini, beliau mengatakan fahuwa kadzibun zahir. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ta'ammada muftarihi 'ala al-Asy'ari nisbata dzalika ilaih. Pemalsunya sengaja menisbatkan perkataan ini kepada Al-Imam Al-Asy'ari. Li'anna al-waqi'a yukadzibu dzalik. Karena fakta yang ada menunjukkan kebohongan pernyataan tersebut. Fa inna hataini al-ibarataini, karena dua kalimat tadi lam yunqala an imamin, tidak pernah dikutip dinukil dari seorang imam, wala an alimin, tidak pernah dikutip dari seorang ulama sekalipun. Annahu qala dzalika fi du'aihi, bahwa itu dikatakan dalam doanya, au fi halifihi, atau dalam sumpahnya. Bal wala an awamil muslimin, bahkan ini tidak pernah dikatakan oleh kalangan awam di antara kaum muslimin. Fama awqaha hadzal ladzi nasaba ilaihi hadzal kalam, maka sungguh alangkah rendah orang yang menisbatkan perkataan ini kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fa innahu la yastahyi min Allah, sungguh ia tidak merasa malu kepada Allah. Wala minal muslimin, juga tidak malu kepada kaum muslimin. Fahadzal kitabu la yajuzu li'timadu alaihi, maka kitab ini tidak boleh dijadikan pedoman, dijadikan rujukan. Lianna kulla nuskhatin fiha hadzal kalam, karena setiap naskah yang berisi perkataan ini wa ma ashbahahu, dan perkataan semacamnya, fahiya madsusatun 'ala al-Imam Abil Hasan, maka itu adalah sisipan palsu terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wal Imam Abul Hasan min ashhari man 'ulima bi nafyi at-tahayyuz 'anillah, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari termasuk salah seorang ulama yang sangat terkenal ya menafikan sifat bertempat dari Allah. Wa qad sarraha, dan Al-Asy'ari telah menegaskan biman'i qawli innallaha bimakani kadza, beliau telah menegaskan, melarang perkataan bahwa Allah ada di tempat ini, tempat tertentu, wa innallaha bimakanin wahidin, dan bahwa Allah ada di satu tempat, au fi jami'il amkinah, atau di semua tempat. Wa hadzal ladzi tawarada alaihi ashabuna, dan inilah yang diwarisi, diriwayatkan secara turun-temurun ya oleh para ulama Asy'ariyah, para ulama kita, alladzina talaqqaw anhu, yang mengambil dari beliau aqidat ahli sunnati, walladzina talaqqaw anhum wa halluma jarrah. Dan demikianlah generasi-generasi berikutnya semuanya meriwayatkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa beliau menyucikan Allah dari tempat. Jadi kita harus tahu ya bahwa mazhab Al-Asy'ari adalah yang diketahui, dinukil, dijelaskan ya, diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Kemudian setelah itu cucu-cucu murid beliau, kemudian cicit-cicit murid beliau, dan demikian seterusnya ya, binaqlil kaffati 'anil kaffah, dengan riwayat banyak orang di antara murid beliau, kemudian banyak orang dari cucu murid beliau, dan demikian seterusnya hingga ke masa kita sekarang. Kemudian golongan musyabbihah mujassimah mengatakan bahwa Al-Ibana adalah karya terakhir Al-Asy'ari. Ini klaim yang tidak benar. Ya, Al-Ibana itu dikarang oleh Al-Asy'ari saat pertama kali beliau memasuki kota Baghdad. Ya, dan dalam naskah aslinya tidak ada perkataan yang menisbatkan tempat atau arah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ya, kita ketahui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menafikan tempat dari Allah, mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan setiap perkataan yang dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau menetapkan Allah bertempat di satu tempat atau di semua tempat, di atas arsy, di atas langit, atau
di mana-mana, di semua tempat itu perkataan yang batil, yang dinisbatkan kepada beliau secara dusta dan palsu. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kembali mengokohkan keyakinan kita bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat dan arah, ada tanpa tempat dan arah, tidak boleh dikatakan ada di satu tempat, tidak boleh dikatakan ada di semua tempat atau di mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.